Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على خير خلق الله حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته واهتدى بهداه أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, para jamaah sekalian rahimakumullah, pengurus dan juga jamaah Masjid An-Nur yang luar biasa. Ini selama Ramadan kayaknya paling banyak di sini jamaahnya, masya Allah ya. Kuliah subuh di tempat yang lain mungkin hanya beberapa, di sini luar biasa. Tadi sholat subuh nggak kayak sholat Jumat kan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan masjid ini betul-betul penuh berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah semuanya mudah-mudahan betul-betul bisa mendapatkan keberkahan, kebaikan bulan Ramadan, dan kita masih dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur semuanya, berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa bihi abauna wa aslafuna wa rijaluna salihun min niyatin salihah min khairati dunya wal akhirah. Syai'ul lillailana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah sekalian rahimakumullah, mulai tadi malam saya angen-angen kira-kira ngisi nopo materinya nih. Akhirnya kok ada ya semacam kerentek, wah ini bahas rezeki saja ini. Sudah mau hari raya, mudah-mudahan kita semuanya diparingi rezeki yang banyak oleh Allah, rezeki yang lapang, yang barokah. Nah, maka kita akan mengkaji dari At-Tafsirul Maudhu'i, tafsir tematik, membahas tentang bagaimana pemahaman tentang rezeki dan bagaimana kita bisa meraih rezeki. Menurut jenengan kalau dengar kata rezeki, no bayangannya Pak? Loh, dengar kata rezeki sebayangannya fulus ya, duit. Bahasa Malangnya apa Pak? Ojir. Kalau Allahumma rizukna itu sudah dengarnya Pak? Bayangannya ojir atau fulus itu. Nah, bagaimana sebenarnya pemahaman rezeki niku? Di sini terangkan rezeki itu ar-rizqu kullu ma yuntafa'u bih. Rezeki itu segala sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ya. Kullu ma yuntafa'u, segala sesuatu pokoknya yang bisa dimanfaatkan, digunakan, itu namanya rezeki. Sawaun madian kana au maknawiyan, baik rezeki yang berupa materi, ya. Madian itu berarti materi, ya. Sesuatu yang bisa dilihat itu sifatnya materi, ya. Termasuk tadi fulus tadi itu, ya. Oh, jadi itu termasuk rezeki yang madian materi.
Seperti apa? Ya, kalamwal, seperti harta benda, ya, semuanya ini rezeki-rezeki materi, uang, ya, emas, perhiasan, rumah, kendaraan, malbus yang kita pakai, pakaian segala macam, ya, yang kita makan, yang kita nikmati, itu semuanya rezeki yang bersifat madian, materi. Wa maknawiyan, atau sesuatu yang bersifat maknawi, tidak terlihat tapi bisa dirasakan. Napa niku? Kal ma'arif, seperti pengetahuan, ilmu, pemahaman, itu rezeki, Pak, ya. Mana ada doa, Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Ya Allah, berilah kami rezeki berupa pemahamannya para nabi. Jadi al-ma'arif, pemahaman, wal ulum, ilmu, termasuk manzilah, status sosial di masyarakat, itu semuanya rezeki tapi maknawi. Termasuk ya kesehatan dan sebagainya, itu semuanya rezeki yang sifatnya maknawi. Kemudian disebutkan juga ada yang dinikmatinya di dunia, seperti tadi itu, seperti harta, termasuk kesehatan, termasuk nama pengetahuan, itu semuanya dinikmati di dunia. Ada yang yuntafa'u fil akhirah, yang dinikmatinya nanti di akhirat. Wa huwa ridwanullahi wa sawabuhu wa naimul jannah, yaitu apa? Ridhonya Gusti Allah, ganjaran, pahala, dan segala kenikmatan surga. Itu rezeki, cuma nanti dinikmatinya di akhirat. Dia mudah-mudahan kita dapat rezeki dunia, ya rezeki akhirat. Bahkan yang paling penting, ya, yang lebih utama justru rezeki yang berupa ridho Allah nanti di akhirat. Maka ada seorang ulama besar namanya Syekh Mutawalli Asy'arawi. Syekh Mutawalli Asy'arawi juga seorang mufassir, ya. Kata beliau, kan rezeki itu ada 4 macam dari segi derajat atau tingkatannya. Pertama, al-mal, harta tadi itu, ya, harta itu adna darajatir rizki. Jadi harta itu justru rezeki yang paling rendah levelnya. Wah, apa levelnya, Pak? Ya, setingkatan. Jadi kata beliau, rezeki yang berupa harta justru adna darajatir rizki, rezeki yang levelnya paling bawah nih. Kenapa kira-kira? Ya karena harta itu tidak ada yang dibawa mati, tidak bisa semuanya dinikmati. Jenengan punya tabungan sekian miliar, punya rumah banyak misalkan, ya apa yang dimakan berapa kira-kira? Bu, orang kaya dengan orang biasa, orang melarat, maamnya kira-kira banyak yang mana? Coba kalau jenengan pas bowo kondangan, yang sugi-sugi itu paling maaf cuma sedikit, piringnya cuma wah sing masyarakat biasa, waduh, mumpung kondangan iki, mumpung bowo, masya Allah. Jadi sebanyak apapun kekayaan tidak bisa dinikmati semuanya, bahkan nanti kemudian ditinggal, ya. Semuanya ditinggal. Ma indakum yanfadhu wa ma indallahi baq. Apa yang ada pada diri kalian berupa kekayaan, harta, semuanya akan yanfadhu, akan hilang, akan meninggalkan kita, atau akan kita, ya itu kan dua pilihannya, akan meninggalkan kita atau akan kita, rumah, katakanlah mobil, macam-macam. Bisa jadi dia sudah meninggalkan kita. Caranya apa? Ada yang dijual, ada yang musibah kebakaran, ada yang kena musibah kecelakaan. Dia sudah meninggalkan kita, mobil yang tiap hari kita pelihara, kita rawat, rumah yang kita senangi luar biasa, meninggalkan kita.
Kenapa? Karena musibah dan sebagainya. Atau paling tidak akan kita tinggalkan, Pak. Kalau sudah kita tinggalkan, akhirnya apa? Ya, jadi rebutan warisan nggak karu-karuan. Nah, punten saya ini kan di Kementerian Agama bagian penyuluh, termasuk yang nerima konsultasi macam-macam. Kalau sudah bab waris, wah ngeluh, Pak. Ya, ngeluh macam-macam itu gara-gara masalah warisan, ya. Saudara, kakak, adik, ya seakan-akan menjadi apa? Menjadi musuh, tukaran perkara ini, masya Allah. Nah pun, jadi kata Imam Sya'rawi, harta itu justru rezeki yang paling apa? Rendah, tapi yang paling disenangi, iya. Ya karena kita pakai kacamata dunia, ya. Makanya dalam Al-Quran apa itu ada terangkan, wa tuhibbunal mala hubban jamma, surat Al-Fajr nih Pak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang wis nemen istilahnya. Wis pokoknya nemen hubban jamma niku. Dibelani pokoknya tukaran, dibelani apa? Jegal sana jegal sini, yang penting saya dapat. Nah itu hubban jamma niku. Dibelani korupsi, wah. Dibelani nipu nih, ngoplos napa? Ya Allah ya Rabbi, masya Allah, korupsi kok sampai napa? Kalau dulu korupsi jutaan, ratusan juta, miliaran, sekarang apa? T, gak cuma T, ratusan T nih Pak. Ya, karena hubban jamma nih. Baik, yang kedua kata Imam Sya'rawi, rezeki itu ada levelnya. Nomor 2, al-afiyah. Al-afiyah a'la darajatir rizqi. Jadi rezeki yang kedua kata beliau itu berupa afiyah. Ini adalah level rezeki yang paling tinggi, ya. Tentu ini rezeki duniawi ini kan. Napa afiyah nih Pak? Kan jenengan tiap hari minta sehat, napa? Wal afiyat. Napa nih alfiyatnya? Halo? Bu, napa bu afiyah niku? Kan kita tiap hari minta mudah-mudahan diparingi sehat wal afiyat. Sehat kita sudah bisa bayangkan sehat ngeten ya. Le afiyat napa, Pak? Afiyah niku nggih termasuk kesehatan, cuma lebih sempurna lagi, pokoknya keselamatan dari keburukan, ya. Selamat dari keburukan itu afiyah. Keburukan macam-macam, termasuk sakit kan, ya, termasuk penyakit, musibah, macam-macam kesulitan. Nah, kita minta afiyah agar diselamatkan dari segala macam keburukan itu. Afiyah itu ya dunia juga akhirat, ya. Minta keselamatan dari keburukan, dari bencana baik di dunia maupun akhirat. Maka kata Rasulullah, di antara doa yang paling Allah senangi su'alul afiyah. Doa minta afiyah itu doa yang paling Allah senangi. Jadi tiap hari kita minta doa kepada Allah, inni as'aluka apa? Apa doanya? Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah. Nah, ya Allah kami memohon kepada panjenengan diberikan pemaafan, ampunan dan juga afiyah, keselamatan dari segala macam keburukan termasuk penyakit dan sebagainya. Wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah. Ya Allah kami minta afiyah yang sempurna, kami minta afiyah yang kekal selamanya. Nah, jadi kata beliau afiyah ini justru level rezeki yang apa?
paling tinggi. Kenapa? Itu lebih berharga daripada uang, daripada materi. Jenengan punya uang miliaran, Pak, punya rumah mewah, kondisinya sedang stroke. Kenapa jenengan bisa menikmati niku kasur yang napa? Kasur yang napa? Mentul-mentul, yang rumah yang dengan ada AC-nya, rumah mobil yang ada, pokoknya dengan lengkap fasilitasnya. Kalau sedang sakit ya tidak bisa menikmati. Tidur pun sulit ya, maem pun sulit, harus dibantu, harus ditolong sama orang. Maka afiah niki lu sehat, jenengan kondisi badan sehat ya, pikiran sedang ayam, tenang, jauh dari musibah. Masya Allah niku maem meskipun hanya apa, iwa asin ya, sambal was lahap, Masya Allah. Ngopi dengan apa, pisang goreng wis apa, guyang-guyus jagongan, Masya Allah, seweneng. Karena apa? Kita sedang dalam kondisi afiah. Orang hartanya banyak, rumahnya mewah, kebanjiran Pak sampai atap. Yang apa nih gue? Stres ya, loro kabeh. Rumah mewah tapi kebanjiran itu kan. Nah, afiah, kita selamat dari segala macam keburukan itu yang paling mahal makanya. Dan kita mohon kepada Allah terus minta diberikan apa? Afiah, bukan hanya di dunia, nanti juga di akhirat. Berikutnya ada rezeki berupa anak-anak yang soleh. Kata Syekh Sa'rawi, wal ibnu soleh ya, wal ibnu soleh afdalur rizki ya. Rezeki berupa anak-anak yang soleh niku rezeki yang paling utama. Kita enak punya harta banyak, katakanlah sehat walafiat ya kan, kondisi nyaman, tapi kalau anak-anak bermasalah Pak, kenapa? Anak jenengan ketangkep polisi gara-gara apa? Narkoba. Anak-anak jenengan misalkan dikeroyok warga karena mencuri, ataupun mungkin istilahnya mohon maaf digerebek sedang berbuat apa, pergaulan bebas, maksudnya apa jenengan? Nauzubillahi min dzalik. Kemudian anak-anak kita gak ibadah, sudah gak mau sholat, sama orang tua berani menyakiti orang tua, tentu orang tua nggak akan tidak akan senang, tidak akan bahagia. Rumah mewah, kendaraan banyak, pikiran Pak fisik sehat, kemudian jauh dari macam-macam musibah. Tapi kalau anak bermasalah, orang tua ikut mumet, ikut apa, sutris, ikut stres nih, Masya Allah. Kadang malah orang tua lebih kepikiran kalau anak sedang ada masalah. Biasanya orang tua tambah susah nih. Makanya anak yang soleh rezeki yang paling utama. Bukan hanya di dunia manfaatnya, nanti sampai orang tua sudah meninggal. Orang tua yang sudah meninggal kok punya atau oleh Allah diberi rezeki anak soleh, enak Pak. Karena diantara pahala yang tidak akan terputus napa niku? Wa waladin solihin yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan. Beruntunglah niku. Banyak justru pemberian yang paling utama itu manakala kita dianugerahi zurriyah thayyibah, anak yang soleh itu marem, alhamdulillah. Berarti nanti kita sudah meninggal, anak kita insya Allah akan terus mendoakan kita, mengirim pahala kebaikan untuk akhirat kita. Mudah-mudahan anak cucu kita semuanya dzurriyyah thayyibah, soleh solihah, amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian yang keempat kata Syekh Sa'rawi, rezeki itu
rezeki yang paling sempurna. Waridallahu ta'ala tamamur rizqi, dan ridho Allah Subhanahu wa taala adalah rezeki yang paling sempurna. Kalau sudah dapat rezeki berupa ridho Allah, sudah marem ya dunia sekaligus nanti di akhirat. Itulah rezeki yang hakiki ya, pemberian yang paling mahal ridho Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh As-Sarawi mengajak kita berenung betapa rezeki itu bukan hanya bayangannya fulus, bukan hanya rumah, bukan hanya harta dan sebagainya, itu lebih luas lagi. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Nah, selanjutnya ya, karena bagaimanapun kan manusia ini ya mau tidak mau tetap senang yang namanya harta, rezeki niku. Nah, di sini terangkan tentang asbabur rizki, sebab-sebab atau pintu atau magnet rezeki. Sebab-sebab, magnet ataupun pintu-pintu rezeki. Memang rezeki kita ini Pak, rezeki niku kata para ulama ada yang rezeki yang kita cari, ada rezeki yang mencari kita. Ya, jadi bahasanya rizkun tatlubuhu, ada rezeki yang kamu cari siang malam ya. Istilahnya Pak, golek rezeki Pak, mulai bangun tidur sampai tidur lagi cari rezeki niku 24 jam ya. Manusia cari rezeki macam-macam. Ada yang jualan di pasar mulai tengah malam ya. Ada yang jualan sampai tengah malam. Pokoknya semuanya cari apa? Rezeki, cari harta ya. Ada seperti itu. Kadang rezeki yang kita cari, yang namanya mencari, ada yang dapat rezeki, ada yang tidak. Ada yang bisa menemukan rezeki, ada yang tidak, yang namanya mencari. Tapi ada orang-orang yang rizkun tatlubuka, justru rezeki yang mencari. Istilahnya ada orang yang memang luar biasa, dia diuber oleh rezeki niku. Wah, jenengan apa pernah Pak merasakan diuber-uber rezeki? Nopo capek nguber-nguber ya. Ada orang-orang yang levelnya sudah sampai ke rezeki justru nguber dia, mencari dia, masya Allah. Nah, di sini disebutkan beberapa asbabur rizki ya, asbabur rizki. Dalam Al-Quran itu ada disebutkan mungkin 5 atau berapa tentang pintu ataupun sebab-sebab rezeki. Yang pertama al-iman wat taqwa ya. Jelas takwa Allah, ketakwaan. Ayatnya kan populer niku. Napa niku? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan selalu memberikan dia jalan keluar dari permasalahan. Wa yarzuqhu, dan dia akan memberi rezeki min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Ini sebagai motivasi Pak, sebagai motivasi kalau kita ingin dapat rezeki mudah, bahkan tanpa diduga-duga, kita harus meningkatkan ketakwaan kita. Tapi juga dibalik, jangan sampai begini, ketika kita dapat rezeki tanpa diduga, umpama ya, jangan tahu-tahu ada yang transfer kelunting misalkan di WA, Pak niku ngapunten wonten
hadiah sedekah 1 T misalkan. Wah. Oh, Pak. Wah, gak kebayangan 1 T, Masya Allah. Nah, jenengan jangan punya anggapan, wah, ini kan barokah saya bertakwa sama Allah. Ya, ngaku kalau itu rezeki yang dia terima itu berkat ketakwaannya, nggak boleh niku. Ya, itu nanti muncul kesombong. Ya, munculnya sombong. Ya sudah, kalaupun kita dapat rezeki macam-macam, ya, bahkan tanpa diduga, kita anggap itu adalah fadlnya Allah. Ya sudah, semuanya anugerah Gusti Allah. Bukan karena saya bertakwa, ini saya karena istiqomah khatam Quran setiap hari. Wah, rezeki saya, nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka memotivasi, boleh niku. Sampean pengen rezekinya lancar, begini-gini, diajar oleh Quran supaya bertakwa, supaya rajin ini, boleh seperti itu. Ya, dalam rangka memotivasi. Kalau sudah berhasil, jangan diakui karena itu. Karena Gusti Allah mampu memberi rezeki siapapun tanpa apa? Gusti Allah Maha Kuasa. Wong sing gak salat ae ya, kan? Tapi kita sebagai orang yang beriman, ini dalam rangka tadi itu membuka pintu rezeki, salah satunya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, bagaimana itu sing nggak tahu ibadah, ya, nggak tahu sholat, nggak tahu nang masjid, bahkan mohon maaf non muslim, ya, kok rezekinya malah bolak-balik ganti mobil. Wah, bolak-balik tuku omah jalannya. Di rezeki itu kan tadi banyak macam-macam, termasuk harta itu hanya sebagian dari sekian banyak rezeki dari Allah. Dan Allah dengan rezekinya itu justru menguji hamba-hambanya yang beriman, ya, apakah dia hanya fokus di situ atau tidak. Kalau masalah harta benda, semuanya diberi oleh Allah, ya, semuanya diberi. Bahkan begini, ketika Nabi Ibrahim berdoa, Nabi Ibrahim itu setelah membangun Ka'bah, beliau diantara doanya kan, Allah Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Ya Allah, panjenengan jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berikanlah penduduknya yang beriman dengan kepada Allah dan hari akhir, panjenengan paringi rezeki, buah-buahan dan sebagainya. Jadi Nabi Ibrahim hanya mendoakan agar Allah memberi rezeki hanya untuk yang beriman toh. Warzuqalahu minas samarat man amana billah. Tapi oleh Allah dijawab, qala wa man kafar. Kalau masalah rezeki, ya wa man kafar, meskipun orang yang kafir diberi oleh Allah. Meskipun yang kafir ya oleh Allah diberi, ya. Tetapi kemudian summa azarruhu ila azabinnar, karena dia kufur, maka rezeki tadi itu tidak ada gunanya untuk akhiratnya, dia nanti akan dilemparkan ke dalam api neraka. Kan kita tidak mau, ya. Bahasanya gini, bahasa Quran, kamu jangan iri lihat orang-orang yang tidak beriman itu dengan rezekinya dengan hartanya yang banyak. Jadi wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi. Kamu jangan silau, kamu jangan terpukau dengan mereka-mereka yang diberikan berbagai kesenangan dunia. Ya, itu seperti itu. Baik, kemudian yang berikutnya pintu rezeki ada namanya at-tawakkal. Kenapa tawakal itu, Pak? Tawakal itu berserah diri dengan keyakinan penuh bahwa Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dia yakin betul. Tetapi tawakal juga nggih, kenapa? Disertai
tetap ada ikhtiar. Jadi tetap dengan usaha, dengan ikhtiar baru tawakal. Jadi tawakal itu memang perasaan kepasrahan diri sekaligus dengan keyakinan. Lek Gusti Allah betul-betul zat yang maha memberi rezeki kepada hambanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Barang siapa yang betul-betul tawakal kepada Allah, insyaallah maka pasti Allah akan mencukupinya. Tapi lagi-lagi tawakal niku tidak melepaskan ikhtiar. Bahasanya Nabi kan ketika ada orang pas datang ke masjid bawa onta, kemudian ontanya dibiarkan di depan masjid. Kata Rasulullah, loh, ontanya sampean kok istilahnya dibiarkan seperti, saya tawakal sama Gusti Allah. Loh, kata Rasulullah, enggak begitu. Ikat dulu baru tawakal, ya. Diikat dulu ontanya baru tawakal. Perkara kalau sudah diikat dijaga kemudian hilang, baru memang sudah takdirnya Gusti Allah, ya. Jadi dengan tawakal, dengan ikhtiar. Makanya ketika begini, meskipun Gusti Allah maha pemberi rezeki, ya, meskipun Gusti Allah niku maha kuasa memberi rezeki hambanya tanpa sebab. Mana ada tadi, ada rezeki yang tanpa ikhtiar, tanpa sebab. Tapi sunnatullah, hukum Allah niku rezeki didapat dengan cara bekerja ikhtiar. Makanya kata Sayyidina Umar, harrik yadaik yurzak alaik. Gerakan tanganmu, maksudnya ikhtiar, kerja, maka kamu akan diberi rezeki. Jadi Allah itu punya sunnatullah, punya hukum alam, ya. Kalau mau kaya ya usaha yang keras. Kalau mau pintar ya belajar yang rajin. Kalau mau sehat ya harus punya pola hidup sehat. Itu namanya sunnatullah, ya. Tapi di samping sunnatullah ada masyiatullah, ada kehendak Allah, ada kudratullah, kekuasaan Allah. Kita secara syariat harus ikut sunnatullah. Tadi itu kalau mau sehat ya harus ikut pola hidup sehat. Kalau mau kaya harus ikut langkah-langkahnya bagaimana menjadi orang kaya. Kalau mau pintar ya harus ikut langkah-langkahnya bagaimana menjadi orang yang pintar. Itu namanya sunnatullah. Tapi memang Allah punya kehendak. Ada orang nggak tahu belajar, nggak tahu sinau, nggak pernah sekolah, diberi ilmu, namanya ilmu laduni. Ada orang nggak pernah kerja, ya, kok kelihatannya turah-turuh, ya. Loh, kok rezekinya masya Allah, nggak kurang-kurang. Bangun tidur di bawah bantal ada apa? Ya, ada orang yang seperti itu ada, tapi itu bukan sunnatullah. Kita nggak boleh ikut-ikutan. Oh, saya nggak mau kerja, pokoknya ngenteni Gusti Allah kayak rezeki tawakal, nggak bisa, ya. Kalau makom kita, makomnya harus ikut sunnatullah, namanya makom kasab, ya, bekerja. Nah, Sayyidah Maryam, makanya nanti diantara asbabur rizki, ya, pintu rezeki itu termasuk adalah as-sa'yu atau bekerja ikhtiar. Termasuk bekerja itu adalah pintu rezeki. Sayyidah Maryam, sinten beliau? Ibundanya Sayyidina atau Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam ini kan beliau ketika melahirkan seorang diri, ya, makanan qosiyah di tempat terpencil karena malu dengan orang kampung, dengan keluarga. Ketika beliau hamil, beliau mengasingkan diri, pergi dari kampungnya, makanan qosiyah ke tempat yang
jauh. Ketika beliau melahirkan, ya, setelah melahirkan, kemudian oleh Allah, ya, pohon kurma yang tempat beliau bersandar itu yang tadinya mati, kemudian dengan kekuasaan Allah menjadi hidup sampai muncul buah-buahnya. Itu pohon kurma tadi yang tadinya kering, muncul daun-daunnya, kemudian muncul buah-buahnya. Nah, Gusti Allah masih memerintahkan beliau untuk usaha, untuk gerak. Nah, sebutkan wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Di surat Maryam, mungkin kayaknya ayat 25 ya. Wahuzzi ilaiki bijiz'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyya. Maryam, kamu gerakkan pohon kurma itu, kamu goyang-goyangkan pohon kurma itu, maka nanti akan berjatuhan buah-buah itu. Kan Gusti Allah sangat mampu, umpama langsung memberi Sayyidah Maryam kurma dalam apa? Mungkin satu sak keranjang gitu ya, sak piring kurma. Allah sangat mampu. Gusti Allah menghidupkan pohon kurma yang tadinya mati kering itu, kemudian muncul buahnya. Allah mampu. Demikian juga Allah ketika Sayyidah Maryam masih kecil, ya, masih diasuh Nabi Zakaria di mihrabnya Masjidil Aqsa, itu kan setiap hari datang rezeki macam-macam ke tempat atau ke kamar beliau tanpa usaha. Tapi Allah mengajarkan, wahai Maryam, kamu gerakkan pohon kurma itu, maka kemudian berjatuhanlah apa? Buah-buah. Itu menunjukkan apa? Ikhtiar. Harus ada ikhtiar. Meskipun Gusti Allah sangat mampu umpama langsung memberi beliau hidangan kurma di hadapannya, tapi Allah mengajarkan harus ada gerak, harus ada ikhtiar niku. Wahuzzi, wahai Maryam, gerakkan itu, goyangkan pohon kurma itu. Itu makanya salah satu pintu rezeki atau pintu rezeki adalah usaha. Semakin keras usahanya, insya Allah semakin banyak rezekinya secara materi. Kita dengar atau kita tahu bagaimana orang-orang Jepang, bagaimana orang-orang yang usahanya ulet, ya, sangat ulet, sehingga ya mereka ya secara ekonomi memang luar biasa, ya. Kita biasanya loh senangannya santai, alon-alon, pokoknya kelakon. Makanya rezekinya rezeki alon-alon, Pak, ya. Ya, kita tapi kan butuhnya itu senangnya sudah nyaman, sepena, iso ngopi rokokan macam-macamnya nyaman, ya sudah, masya Allah. Pun kemudian yang berikutnya, kemudian kurang berapa menit nih? Kurang 5 menitan ya, salah cukup nih. Yang ketiga, ayat berarti dari keempat ya. Yang pertama takwa, yang kedua tawakal, ketiga tadi ikhtiar, ya, as-sa'yu, usaha yang keras. Yang keempat al-istighfar. Apa? Istighfar. Lalu apa hubungannya Ustaz istighfar kok pintu rezeki? Itu kan ada di surat Nuh, ya. Yang jangan lihat surat Nuh itu ayat 10 sampai ayat 12 insyaallah. Surat Nuh di juz 29 niku. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina, ya. Beristighfarlah, mohonlah ampun kepada kalian, sesungguhnya Tuhan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrar, maka Tuhan akan menurunkan hujan kepada kalian, hujan yang deras. Karena dulu tuh hujan tuh sangat-sangat apa? Dinanti-nantikan sekali, apalagi di daerah yang Timur Tengah yang kering seperti itu. Hujan itu suatu apa? Rezeki yang sangat mahal saja. Kemudian Allah akan memberikan kalian rezeki berupa harta dan juga anak-anak dan seterusnya. Makanya ketika ada riwayat suatu saat
Imam Hasan Al-Basri kedatangan orang. Ada tiga tamu mengadukan permasalahannya. Satu urusan rezekinya seret, yang satu tanamannya kekeringan, yang satu tidak punya keturunan. Oleh beliau semuanya diberi resep yang sama. Yang satu, kamu perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Akhirnya santrinya tanya, Syekh, jenengan ini kok aneh? Ada 3 orang permasalahannya berbeda, kok solusinya sama, suruh istighfar tok. Loh, bukankah Gusti Allah sudah dahulu tadi itu di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kata beliau, bisa jadi rezeki kita, rahmat dari Allah itu tersumbat jalannya karena banyak dosa-dosa kita. Sedikit lagi. Keran air itu kalau banyak sampahnya, Pak, keran ya atau pipa katanya, kalau penuh sampah kira-kira gimana airnya? Buntu atau alirannya tersumbat sedikit airnya. Tapi kalau bersih akan lancar. Sama kata beliau, bisa jadi rezeki kita, kebaikan untuk kita itu tersumbat jalannya karena banyaknya dosa-dosa kita. Maka kita perlancar jalannya rezeki dengan apa? Selalu memperbanyak istighfar. Pun yang terakhir, pintu rezeki yang terakhir adalah al-infaq. Ya, infak. Apa infak niku? Sedekah. Berarti kalau kita ingin punya banyak rezeki, dapat banyak rezeki, ya harus rajin sedekah. Kenapa? Karena setiap kita sedekah, setiap kita infak pasti diganti oleh Gusti Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Jelas nih ayatnya. Wa ma anfaqtum, dan apapun yang kalian infakkan, yang kalian keluarkan, yang kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifuh, maka pasti Allah akan menggantinya. Berarti yang kita keluarkan ini sebagai umpan mendatangkan, membuka rezeki yang lainnya sebagai pengganti. Bahkan Gusti Allah bisa melipat gandakan minimal 10 kali, 100 kali, 700 kali dan seterusnya. Maka itulah adalah berbagai macam asbab, pintu-pintu bagaimana kita meraih rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita sudah ikhtiar, sudah doa, sudah macam-macam, kok rezekinya masih secara materi masih seret sedikit, kita ingat rezeki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi. Ada rezeki yang berupa kesehatan, berupa anak-anak dan sebagainya. Dan yang paling penting nanti di akhirat rezeki berupa pahala dari Allah, ridho Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Kita tidak boleh suudzon, kita tidak boleh putus asa karena ada kehidupan selain di dunia ini, itu di akhirat nanti. Mudah-mudahan kita semuanya dianugerahi rezeki yang lapang, yang berkah, dianugerahi rezeki yang membawa kebaikan, kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.